Ustazah akan jelaskan tentang MTK ya nak ya, di tema satunya nih ya, yaitu pertama-tama tentang lambang bilangan. Nah, apa sih lambang bilangan tuh? Nah, lambang bilangan itu adalah menjelaskan tentang angka ya. Misalnya contohnya lambang bilangan ya. Contohnya 213. Nah, lambang bilangannya adalah 213. Nah, ini namanya lambang bilangan ya nak ya. Ini angkanya, ini lambang bilangannya. Nah, itu ya. Nah, diingat ya nak ya. Jadi kalau ada angka berapapun dijelaskan apa ya lambang bilangannya, pasti bahasa Indonesianya ya nak ya, penjelasannya itu namanya lambang bilangan. Nah, kemudian kedua, membandingkan bilangan ratusan. Nah, membandingkan bilangan ratusan ya. Membandingkan bilangan ratusan. Contohnya adalah ya, jika bilangan ratusannya sama, maka bandingkan atau itu dijumlahkan yang angka puluhan. Tapi kok jika angka puluhannya juga sama, maka kita jumlahkannya dari angka satuannya ya, contohnya seperti itu. Nah, di dalam bilangan itu membandingkan adalah ya, pertama yaitu misalnya nih contohnya 213 dan 213. Jadi untuk membandingkan yaitu adalah penjumlahannya berarti 213 sama dengan, ini sama dengan enak ya, 213 sama dengan 213. Nah, kemudian 110 titik-titik 210 berarti 110 lebih kecil dari 210 ya nak ya, lebih kecil. Itu lambangnya seperti ini ya, lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil itu dibelakangin, kurvanya menghadap yang angka yang lebih besar. Kemudian ini 240 dengan 90 berarti 240 lebih besar dari 90. Gambarnya begini kurvanya ya, jadi menghadap ke angka yang besar. Ingat, jika tanda seperti ini adalah sama dengan, kemudian ini membelakangi yang angka kecil berarti lebih kecil ya, 110 lebih kecil dari 210. Kemudian kalau menghadap seperti ini, menghadap kurvanya menghadap ke depan, berarti angkanya yang depan ini lebih besar dari yang di belakang ya, 240 lebih besar dari 90. Nah ya, jadi bisa dipahami nah? Alhamdulillah. Nah, sudah lanjutin ya. Sekarang Ustazah kasih contoh yaitu penjumlahan bilangan ratusan ya. Itu tadi membandingkan, sekarang penjumlahan. Nah, sekarang
sekarang penjumlahan bilangan ratusan. Nah, jadi penjumlahan bilangan ratusan yaitu apa? Contohnya misalnya Danis memiliki kelereng sebanyak 136 butir. Ya, kelereng Danis sebanyak 136. Terus kemudian Kenji, kelereng Kenji sebanyak 127. Jadi berapa jumlah seluruh kelereng? Nah, ya. Ingat, kelereng Danis 136, Kenji 127. Jadi berapakah jumlah seluruhnya? Maka contohnya pertama 136 ditambah 127. Nah, ini dengan cara ini ya, Nak ya. Dengan cara ke bawah ya, penjumlahan ke bawah. 6 ditambah 7 sama dengan berapa? Ya, 13. Karena 13 adalah ada puluhannya, maka kita tulis angka satuannya yaitu 3. Nah, angka puluhannya yang 10-nya kita tambahkan di angka puluhan yaitu 1. Nah, sekarang berarti kita tambahkan 1 atau 10 ini ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, 6. Nah, karena angka ratusannya tidak ada penambahan atau pengurangan, maka kita tinggal tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kelereng mereka ya berjumlah 263 butir. Ya, Nak ya. Nah, ini cara pendek ya, ke bawah pendek. Nah, sekarang kita coba untuk cara memanjang ya. Di sini sudah dimengerti, Nak ya. Jadi dijumlahkan dari yang satuannya dulu ya, baru ke puluhan dan ratusan. Ya, tadi jumlah kelereng Danis ada 136. Ini sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 6. Kemudian kelereng Kenji sama dengan 127 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 7. Nah, kita garis dan lambang. Ingat lambang bilangan, lambang plusnya ya, Nak ya. Ini penambahan lambang bilangan seperti itu. Nah, dan kita jumlahkan dari satuan 6 ditambah 7 tadi berapa? 13. Tulis 3. Simpan satunya puluhannya di sini yaitu 10. Ditambahkan. Jika kita menambahkan 10 ditambah 30 ditambah 20 kan susah ya ngitungnya. Kita tambahkan angkanya aja. Dari ini 0 ditambah 0. Kemudian 1 ditambah 3 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, gitu enak ya. Kemudian kita ini juga 100 ditambah 100 bingung, diturunkan 0 ditambah 0 ditambah 0 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. Ya.
tambahkan lagi, yaitu 260 ditambah 3. Kita kan bingung ya nak ya, 260 ditambah 3 ini bingung ya. Jadi dia bilang nggak bingung, kita tulis angka depannya aja, kan nggak mungkin 270 ditambah 60. Jadi diambil angka depannya, paling depan 2, 6, 3. Nah, sama dengan 263. Atau bisa juga kita tambahkan seperti ini, diperpanjang lagi ya, dipanjangkan lagi. Itu cara singkatnya, dipanjangkan lagi. Jadi 200 200 ditambah 60 3 sama ya. Ya, ini sama aja, sama aja, sama, bukan seperti ini nah ya. Maaf ya, ketinggalan satu. Jadi tadi supaya tidak bingung ya, ini 103 ditambah, ini ditambahkan dulu ya, ditambahkan ini 10-nya ditulis di sini ya, 13, kemudian ditambah 50 ditambah 200. Nah ya. Nah, kemudian sama dengan 200 ditambah 60, 50 ditambah 10 tadi ya, 60 ditambah 3, baru sama dengan 263. Sebenarnya saya lebih bingung ya nak ya, kayak gini ditambahkan 10 lagi bingung. Kalau tadi seperti Ustazah langsung juga boleh, tapi di konsep di buku itu seperti ini. Jadi yang kalian ingat pokoknya, kalau ada angka satuan lebih dari memiliki puluhan, berarti disimpan di atasnya, itu diingat-ingat ya. Kalau ini ditambahkan karena takutnya kelupaan dengan yang simpanan tadi, enak ya, makanya disebutkan di sini, enak ya. Paham? Jadi jumlah kelerengnya ada 263 butir. Nah, paham? Masih bingung? Jangan bingung ya, dicoba enak ya, biar enggak, kalau enggak dicoba enggak bisa MTK, harus dicoba ya dengan angka yang lain. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan lagi. Ya, setelah penjumlahan bilangan, kita lanjutkan dengan penjumlahan ke bawah, tetapi dengan menyebutkan penempatannya ya nak ya, dengan penyebutan penempatannya ya. Misalnya ini 247 ditambah 138. Ini dijumlahkan satuannya dulu. Satuan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Tulis 5. Jauh kata nulis 5-nya. Dan disimpan 10 ya. Nah, 10 atau 1 ya. Nah, kemudian yang kedua, berarti ini di sini kita 5 ya. Terus kemudian yang kedua itu puluhan. Karena tadi ada 1 ditambah 4 ditambah 3. Nah, sama dengan tuh ditambah 4, 5 ditambah 3 sama dengan 8.
Nah ya. Nah, kemudian ratusan. Ratusannya karena tidak ada penambahan atau pengurangan, berarti kita langsung tulis ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi jumlah keseluruhannya adalah, ini tadi 15 ditulis 5, disimpan 1 ditambah 4, 5 ditambah 3 sebagai 8, dan ini 2 tambah 3 sama 3, enak ya. Jadi ini ditulis 5 ya, dari ratusan dulu ditulis 3, kemudian puluhannya 8, dan satuannya 5. Nah, ini cara penjumlahan berdasarkan tempat atau posisi bilangannya ya nak ya. Jadi disebutkan ya. Paham nak? Atau bingung? Masih bingung ya? Nggak usah bingung ya, pelan-pelan belajarnya. Yuk kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan dari penjumlahan, yaitu tentang pengurangan bilangan ratusan. Nah, tadi udah penjumlahan ya, perbandingan penjumlahan, kemudian nambang bilangannya. Sekarang kita pengurangan bilangan ratusan ya, pengurangan bilangan ratusan. Sesuai tempatnya. Ya, contoh. Ini contohnya, Geo memiliki kelereng sebanyak 268. Ya. Geo kelereng ya. Kelereng Geo banyak 268. Terus kelereng bagas yang hilang sebanyak 25. Geo memiliki kelereng sebanyak 268 butir, kemudian kelereng Bagas hilang sebanyak 25 butir. Nah, berapakah jumlah kelereng mereka? Nah, sekarang Ustazah contohkan, yaitu dengan itu terlebih dahulu ya nak ya, dengan ke samping ya, memanjang ya. Di 268 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 8, kemudian 25 sama dengan 20 ditambah 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis, ingat lambangnya pengurangan. Ini enak pengurangannya. Pengurangan tuh 8 dikurang 5 sama dengan berapa? Ya 3. Kemudian 60 dikurang 20 sama dengan 40. Dan ini tidak ada mengurangkan ya, ratusannya tetap, berarti turunkan aja ya. Nah, kemudian sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 3, jadi
Ingat kalau nulis penjumlahan ratusan ditulis angka yang paling depan ya. 200 kita tulis 2, 4, 3. Jadi kelereng mereka ada 243 butir ya. Jadi ya, paham nak? Itu pengurangan ya nak ya, itu pengurangan ya. Nah kemudian posisi tempatnya, ini pengurangan secara memanjang, sekarang pengurangan pendek sesuai posisinya ya nak ya. Berapa kelereng Gil? 268 dikurangi 25. Nah posisinya ya 8 dikurang 5, 3. Ini adalah satuan 8 kurang 5 sama dengan 3 ya. Kemudian ini puluhannya 6 ditambah dikurangi 2 sama dengan 4. Ini menempati puluhan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah sekarang yang 200-an tidak ada tidak ada yang mengurangkan ya, berarti turunkan ya. Nah 243 ya. Ini seperti ini nak ya. Ini nilai ratusannya. Ya. Nah, ini nilainya jumlahnya adalah 240. Ini 2, 4, 3, 243. Nah, ini pengurangan pendek ke bawah dengan penempatan posisinya ya, seperti itu. Nah, itu kalau kalau dia bisa dipinjam dikurangkan, gimana kalau yang tidak bisa dikurangkan? Nah, dia harus pinjam. Nah, ini ya. Sudah ganti lagi. Contohnya ya, ini panjang ya 135 dengan 28 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 5 dan 2 sama dengan 20 ditambah 8. Ini dikurangkan. Nah ya, 5 dikurang 8 bisa enggak nak? Nggak bisa ya. Jadi 5 dikurang 8 gimana caranya bisa? 5 harus meminjam angka puluhan yaitu 30. Jadi 5 meminjam 1 yaitu sama dengan 10 ya nak ya. Pinjam sini, ini dipinjam 1 berarti ini 2 ya. Jadi ini 10 ya. Ini 10 ditambah 5 sama 15. Jadi 15 dikurang 8 berapa? Ya. Ayo berapa? 7 ya, betul. 7. Karena tadi 30 sudah dipinjamkan 10 berarti sisa 20 ya nak ya. Ini sisa 20 dikurang 20 berarti habis ya, 0. Nah kemudian 100 tidak ada yang mengurangkan, tinggal turun. Nah ya. Nah sama dengan 100 ditambah 0 sama dengan berapa? 100 ya, ditambah 7 sama dengan 107. Terus 7. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian cara pendek sesuai tempatnya ya.
Karena 5 tadi ya tidak bisa, berarti dia pinjam ya, pinjam di sini jadi 10, ini jadi sisa 2 ya, 15, berarti dikurangkan 8 sama dengan 7. Ini menempati nilai satuan ya, satuan 15 dikurang 8 sama dengan 7 ya. Tadi dipinjam ya nak ya. Terus kemudian ini karena tadi sisanya sisa 2 dikurang 2 0 ya, 0 ini menempati puluhan, 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Yang ini 1 turun nilai ratusan dan sama dengan 1 ya, tetap. Jadi jumlahnya keseluruhannya adalah 107, 107. Nah ini nak berdasarkan tempatnya di satuan karena tak bisa pinjam ya, kemudian puluhannya dan ratusannya. Sampai di sini mengerti nak? Udah tahu atau bingung masih? Dicoba ya nak ya. Seperti itu. Kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi ya. Ya. Sekarang kita lanjutin dengan campuran ya, operasi hitung campuran ya. Hitung campuran itu pengurangan penjumlahan dan pengurangan ya. Operasi campuran. Nah, contohnya misalnya 235 tambah 225 dikurang 125 sama dengan ya, panjangnya nak ya. Ini ada langkah 2 ya. Langkah pertama dengan cara pendek ya, terus yang langkah ke dijumlahkan lebih dulu, kemudian keduanya baru dikurangkan. Nah sekarang langkah 1, 235 ditambahkan 225. Ini ditambahkan dulu enak ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10, berarti ada angka puluhannya ya, 1. Jadi angka satuannya 0. Kita tulis 0 dulu. 0 di sini. Ini simpan 1. Ya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, baru ini ya. Ini angka satuan. Ditambah 5 sama dengan 10. Simpan tulis 0. Simpan 1. Ini puluhan. Jadi karena ada disimpan 1, tadi kita tambahkan 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6 ya, 96. Kemudian ini angka ratusannya. Tambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlah keseluruhannya 4
6 0 460 ya nak ya. Nah ingat ya, jadi angka satuannya karena kurang tadi pinjam di puluhan ya, baru bisa untuk kurangkan. Nah sekarang ini udah dijumlahkan. Nah saat langkah kedua kita kurangkan ya. Langkah kedua tadi 460 ya. Enak ya, 460 jumlahnya ya. Nah sekarang 460 dikurangkan berapa tadi? 125. Ini dikurangkan 0 dikurang 5 enggak bisa ya, berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5, dan 5 dikurangkan 2 sama dengan 3 ya. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 3, ini 335 ya. Jadi satuan 0 dikurang 5 pinjam 1 dari puluhan. Dipinjam dari puluhan ya nak ya. Kemudian puluhannya dan angka ratusannya tetap 3. Nah, jadi seluruhannya adalah 335. Nah, mengerti nak? Ini berdasarkan pertanyaannya ya. Jadi angka 5 tidak bisa dikurangi, angka 0 tidak bisa dikurangi, maka pinjam di depannya menjadi 10 ya. Jadi 5, kemudian yang udah dipinjamin jadi 5 dikurang 2 3, kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah seperti itu ya nak ya. Nah sampai di sini masih ada kesulitan nak? Alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti ya. Mungkin Ustazah akhiri untuk pembelajaran MTK ya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya nak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada salah kata, salah hal-hal yang lain mohon dimaafkan ya Ustazah. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum pergi atau sebelum melakukan kegiatan ya, atau sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa pakai masker ya. Jaga kesehatan, banyak makanan buah dan sayuran ya, banyak minum air putih. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu, kita dapat sekolah seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Ustazah marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya nak. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.